Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan kami kelompok 3 dari kelas A1 Studi Farmasi Universitas Mandala Waluya akan menjalankan tugas dari Bapak Dwi Syah Fitra Ramadan S.Farm MS.Farm yang berjudul Hubungan Struktur Aktivitas Senyawa Perangsang Sistem Saraf Pusat. Langsung saja, tetap stay tune dan jangan di-skip ya teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan hubungan struktur aktivitas senyawa perangsang sistem saraf pusat. Menurut Paul Ehrlich, akhir abad ke-19 menghipotesiskan bahwa semua obat harus bergabung dengan suatu reseptor sedemikian hingga terjadi efek yang diinginkan. Sawar darah otak atau yang disingkat dengan SDO adalah struktur membran yang secara primer berfungsi untuk melindungi obat dari bahan-bahan kimia dalam darah, di mana fungsi metabolik masih dapat dilakukan. Sawar darah otak ini terjadi dari sel-sel endotelia yang tersusun sangat rapat di kapiler otak. Kemudian, fisiologi obat sistem saraf pusat. Obat sistem saraf pusat menekan atau menstimulasi seluruh atau bagian tertentu dari sistem saraf pusat. Jika terjadi penekanan terhadap pusat sensorik, maka terjadi kesalahan seperti mengantuk berlanjut dengan kehilangan kesadaran. Bila penekanan terhadap motorik, maka terjadi kelemahan otot lurik, seperti kelumpuhan ringan hingga kelumpuhan total. Lanjut, stimulasi pusat sensorik. Contohnya akan timbul kegembiraan, kegelisahan, sulit tidur, mudah marah, pikiran kacau, hingga ilusi dan halusinasi. Kemudian stimulasi motorik. Contohnya terjadi tremor, kekejangan otot lurik, hingga serangkaian konvolusi, di mana pasca konvolusi diikuti kelelahan otot atau paralisa. Keadaan ini diawali tidak terkendalinya gerakan motorik, gangguan gerakan kasar halus. Adapun prinsip kerja dasar obat penekan sistem saraf pusat dan obat perangsang sistem saraf pusat harus mampu menembus sawar darah otak. Baik, kita masuk kepada mekanisme kerja dari perangsangan sistem saraf pusat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pemblokan hambatan postsinatik, pemblokan hambatan prasinatik, dan yang ketiga, rangsangan pada syaraf. Perangsangan sistem saraf pusat pada umumnya digunakan sebagai analeptik atau perangsangan pernapasan, penurunan nafsu makan atau anoreksia, untuk pengobatan kegemukan dan untuk pengobatan keadaan tertekan atau depresi mental. Perangsangan sistem saraf pusat juga digunakan untuk memelihara kesadaran dan mempercepat pulihnya refleks normal setelah anestesi. Stimulan susunan saraf pusat. Obat stimulan susunan saraf pusat dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu analeptika. Analeptik sering juga disebut dengan perangsangan pernapasan. Analeptik merupakan senyawa yang dapat meningkatkan ventilasi pulmonari, meningkatkan respon rangsangan sensorik, dan mempercepat pulihnya refleks normal setelah anestesi. Analeptika digunakan sebagai obat pilihan untuk pengobatan depresi pernapasan yang disebabkan oleh narkotik, senyawa pemblok syaraf pusat, antagonis opiat, atau senyawa antikolinesterase. Yang kedua, turunan metilsantin. Turunan metilsantin mempunyai efek perangsangan sistem saraf pusat dan banyak digunakan sebagai obat kafein, teofilin, dan teobromin. Dalam dosis kecil, turunan ini sering digunakan sebagai tonikum dan minuman penyegar, terutama sebagai kopi, teh, coklat, dan minuman yang mengandung soda. Untuk meningkatkan kesegaran, mengurangi kelelahan,
mengurangi nyeri kepala, dan sebagai diuretik. Yang ketiga, perangsangan psikomotor. Perangsangan psikomotor adalah senyawa yang dapat merangsang pusat psikomotor sistem saraf pusat. Digunakan terutama untuk meningkatkan suasana hati dan harapan penderita depresi mental. Yang keempat, halusinogen. Halusinogen adalah senyawa yang dapat merangsang sistem saraf pusat, mengubah suasana hati, pikiran, persepsi, dan tingkah laku, serta menimbulkan ilusi dan halusinasi yang mirip dengan keadaan psikosis. Kita masuk pada analeptik. Penggunaan utama dari analeptik adalah untuk merangsang pernapasan, yaitu dapat meningkatkan ventilasi pulmonari, meningkatkan respon rangsangan sensorik, dan mempercepat pulihnya refleks normal sebelum anestesi. Selain menimbulkan efek rangsangan pernapasan, analeptika juga merangsang sistem saraf pusat. Pada dosis tinggi, analeptik dapat menyebabkan mual, muntah, aritmia jantung dan kejang, serta menyebabkan reaksi psikotik seperti euforia, agitasi, kebingungan, dan halusinasi. Yang pertama, nikotamid, di mana nikotamid ini bekerja sebagai perangsang pernapasan pada medula, tetapi mekanisme kerjanya secara pasti belum diketahui. Nikotamid ini digunakan sebagai pengobatan depresi pernapasan yang disebabkan oleh obat penekan sistem saraf pusat seperti turunan barbiturat. Adapun dosis nikotamid ini yaitu 0,375 sampai 3,75 gram yang diberikan secara intravena atau intramuskular. Nikotamid ini juga telah digunakan sebagai stimulan pusat dan untuk gangguan hipotensi atau tekanan darah rendah. Yang kedua yaitu doxapram HCl, di mana doxapram menstimulasi CNS atau Central Nervous System yang menyerupai nikotamid. Efek stimulasinya lebih dari pikrotoksin atau pentylentetrazol. Doxapram ini menunjukkan selektivitas lebih besar sebagai stimulan pernapasan dibandingkan nikotamid, tetapi gejala dari stimulasi SSP atau sistem saraf pusat umum masih sering. Yang dimaksud dengan efek stimulasi pernapasan adalah hasil dari stimulasi langsung dari pusat pernapasan di medula. Adapun dosis doxapram HCl ini 0,5 sampai 1 mg per kilogram berat badan yang dapat diulang dengan selang 5 menit dengan onset setelah 5 sampai 10 menit dan waktu paruh 3,4 jam. Kemudian efek samping doxapram ada beberapa, yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi, takikardia atau detak jantung cepat, aritmia atau gangguan irama jantung, otot kaku, dan muntah. Batas keamanan obat ini sempit sehingga dosis yang menimbulkan perangsangan pusat nafas tidak banyak berbeda dengan dosis yang menimbulkan kejang. Yang ketiga adalah pentylentetrazol, di mana obat ini berkaitan dengan reseptor GABA atau gamma aminobutyric acid dan bertindak sebagai modulator negatif. Pentylentetrazol ini digunakan untuk pengobatan depresi pernapasan yang disebabkan oleh obat penekan sistem saraf pusat dan untuk shock terapi pada pengobatan depresi psikotik. Adapun dosis pentylentetrazol ini secara intravena atau subkutis yaitu 0,5 gram yang dapat diulang dengan selang 30 menit bila diperlukan. Yang keempat yaitu pikrotoksin, di mana pikrotoksin terdapat pada biji tanaman Aminarta cocculus. Pikrotoksin ini mempunyai efek perangsang pernapasan yang kuat dan mekanisme kerjanya adalah dengan cara memblok hambatan prasinaptik. Pikrotoksin merupakan antagonis terhadap kerja neurotransmitter GABA atau gamma aminobutyric acid. Pikrotoksin ini digunakan untuk pengobatan depresi pernapasan
yang disebabkan oleh kelebihan dosis turunan barbiturat atau obat penekan sistem saraf pusat. Selanjutnya yang kelima adalah strychnine sulfat. Strychnine dapat merangsang SSP dengan memblok secara selektif hambatan pop sinaptik. Pada umumnya, strychnine digunakan sebagai campuran tonikum dan amarum. Dosis analeptik 2-8 mg. Yang keenam ada bemegrip. Bemegrip yang strukturnya mirip barbiturat adalah stimulan sistem saraf pusat atau SSP atau analeptika, serta dipakai untuk mengatasi keracunan turunan barbiturat. Bemegrip memiliki aksi antagonis pada reseptor GABA. Dosisnya 50 mg. Selanjutnya ada turunan metilsantin. Salah satu kelompok obat perangsang SSP adalah santin atau metilsantin, di mana obat utamanya adalah kafein, theobromine, dan theophylline dalam dosis kecil. Turunan ini sering digunakan sebagai tonikum dan minuman penyegar. Mekanisme kerja turunan ini dapat merangsang korteks serebral dan pusat medula, menyebabkan relaksasi otot polos, terutama otot polos bronkus, merangsang SSP, otot jantung, dan meningkatkan diuresis. Yang pertama ada kafein. Kafein ialah stimulan sistem saraf pusat yang digunakan untuk mengurangi kelelahan fisik serta untuk mengembalikan mental agar lebih waspada. Kafein ini juga merangsang SSP sehingga tingkat kewaspadaannya meningkat dan aliran darah lebih cepat, meningkatkan fokus dan koordinasi tubuh yang lebih baik. Kafein ini termasuk golongan dalam metilsantin yang berfungsi sebagai stimulan pada sistem saraf sentral. Kemudian yang kedua ada theophylline. Theophylline merupakan salah satu obat yang memiliki indeks terapi sempit. Potensi toksisitasnya telah diketahui berhubungan dengan kadar theophylline utuh dalam darah. Kemudian theophylline juga ini digunakan sebagai stimulan dan penggunaannya dalam terapi asma bronkial. Theophylline ini juga bekerja dengan cara mengendurkan otot di saluran pernapasan sehingga udara dapat mengalir dengan lebih lancar dan proses pernapasannya juga lebih mudah. Kemudian efek farmakologi theophylline yang pertama itu merangsang SSP yang lebih kuat dari kafein. Yang kedua merangsang pusat napas di medula oblongata. Kemudian yang ketiga memperkuat kontraktilitas diafragma. Kemudian yang keempat mempunyai efek inotropik positif pada jantung. Kemudian yang kelima merelaksasi kekuatan otot polos bronkus yang menyebabkan peningkatannya kapasitas vital, dimanfaatkan sebagai bronkidilator pada asma. Kemudian theobromine. Theobromine ini memiliki sifat umum dari zat jenis lain, memiliki aktivitas lebih lemah daripada theophylline pada kafein sebagai stimulan pada SSP. Kemudian dosis besar dapat menyebabkan mual dan muntah. Theobromine ini telah digunakan untuk sifat bronchodilating dan pengobatan gangguan kardiovaskular. Hubungan struktur aktivitas metilsantin. Metilsantin sendiri terbagi atas 3 senyawa. Yang pertama ada senyawa kafein dengan CH3, yang bersumber dari kopi sebanyak 1,2%, teh sebanyak 5%, dan guarana sebanyak 4%. Untuk yang kedua ada senyawa theophylline dengan CH3, dan H yang bersumber dari teh. Dan senyawa terakhir ada theobromine dengan H, CH3 yang bersumber dari coklat. Selanjutnya, senyawa santin sendiri merupakan alkaloid yang bersifat basa lemah dan asam lemah, di mana senyawa dengan keasaman lemah ataupun basa lemah itu akan suka terionisasi sehingga mudah menembus sawar darah otak. Untuk theophylline dan theobromine sendiri merupakan asam lemah dengan pKa 8,6 dan 9,9. Theophylline sendiri mempunyai pemerian yang berbentuk kristal putih, berasa pahit dan sedikit larut dalam air.
Untuk kafein tidak bersifat asam karena tidak mempunyai atom hidrogen yang dapat dilepaskan, sehingga kafein sendiri merupakan basa yang sangat lemah. Aktivitas farmakologis turunan metilsantin dibagi menjadi 3 obat. Yang pertama kafein, teofilin, dan teobromin. Bisa dilihat nilai-nilainya itu 1, 2, dan 3. 1 itu lebih aktif dibanding 2 dan 2 lebih aktif dibanding 3. Masuk kepada materi perangsang psikomotor. Perangsang psikomotor adalah senyawa yang dapat merangsang pusat psikomotor sistem saraf pusat yang digunakan untuk meningkatkan suasana hati dan harapan pada penderita depresi mental. Bisa dilihat struktur umum dari perangsang psikomotor. 1. Perangsang pusat simpatomimetikum. Senyawa simpatomimetik dapat menimbulkan efek perifer atau autonomik. Perangsang pusat simpatomimetik digunakan untuk pengobatan depresi akibat obat-obat anestesi, hipnotik, dan narkotik, dan untuk mengontrol kegemukan karena dapat menurunkan nafsu makan atau anoreksia. Perangsangan pusat simpatomimetik yang digunakan sebagai perangsang fisik antara lain adalah amfetamin sulfat, metamfetamin HCl, fenkafamin atau reaktifan, dan metilfenidat HCl. Mekanisme kerja. Yang pertama, turunan fenilalkilamin berfungsi sebagai perangsang sistem saraf pusat karena dapat meningkatkan pengeluaran katekolamin, terutama dopamin dan norepinefrin dari penyimpanan intraneuronal. Pada dosis tinggi, turunan ini menghambat enzim monoamin oksidase. Selain itu, turunan fenilalkilamin juga menghambat mekanisme reputake beberapa amin biogenik dan secara langsung merangsang reseptor adrenergik. Yang kedua, amfetamin dan beberapa turunannya dapat menurunkan nafsu makan karena bekerja secara langsung pada pusat kenyang di hipotalamus, sehingga secara luas digunakan sebagai senyawa anoreksigenik untuk mengatasi kegemukan dan menurunkan berat badan. Selanjutnya kita bisa lihat struktur obat mazindol, fenmetrazin, dan metilfenidat. Hubungan struktur dan aktivitas. Yang pertama, substitusi satu gugus metil pada gugus amin dapat meningkatkan aktivitas. N-alkil yang lebih besar dari gugus metil akan menurunkan aktivitas. N-metil dan N-alisiklik mempunyai peran penting untuk aktivitas perangsang sistem saraf pusat karena adanya proteksi sterik terhadap gugus amin akan memperlambat inaktivasi oleh enzim monoamin oksidase sehingga masa kerja obat menjadi lebih panjang. Substitusi 2 gugus metil pada gugus amino atau metilasi pada rantai samping secara drastis akan menurunkan aktivitas. Yang kedua, siklisasi pada rantai samping akan menurunkan efek perangsang sistem saraf pusat tetapi tidak mempengaruhi efek anoreksianya. Yang ketiga, aktivasi akan maksimal bila jumlah atom C rantai samping sama dengan 2. Bila jumlah atom C rantai samping ditingkatkan, aktivitasnya akan menurun. Modifikasi molekul untuk meningkatkan sifat hidrofil akan menurunkan aktivitas. Adanya gugus hidroksi pada rantai samping akan menurunkan aktivitas. Sedang hidroksilasi pada cincin aromatik akan menghilangkan aktivitas. Reduksi cincin aromatik atau penggantian cincin aromatik dengan gugus alkil akan menghilangkan aktivitas. Pemasukan gugus penarik elektron kuat seperti CF3 atau CN pada posisi alfa rantai samping akan menurunkan aktivitas. Berikutnya, antidepresan, di mana antidepresan adalah senyawa yang dapat menimbulkan efek antidepresi yang digunakan secara luas untuk pengobatan pasien yang depresi oleh berbagai macam sebab. Antidepresan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, penghambat monoamin oksidase, antidepresan trisiklik, antidepresan tetrasiklin, dan golongan lain-lainnya. Pada slide ke-35 ini terdapat penghambat monoamine oksidasi atau MAO, di mana MAO ini merupakan enzim yang berperan dalam proses deaminasi oksidatif
senyawa amin biogenik seperti dopamin, epinefrin, serotonin, dan norepinefrin, dan sebagainya. Nah, di bawah ini terdapat aktivitas analeptik penghambat MAO maksimal bila mempunyai struktur mirip amfetamin. Baik, slide berikutnya itu substitusi cincin aromatik, misal dengan gugus metoksi atau metal, dan hidrogenasi cincin akan menurunkan aktivitas penghambatan. N-aksilasi dan N-akskilasi gugus hidraksin akan menurunkan aktivitas, di mana di bawah ini terdapat gugus hidraksin. Lanjut, penggantian fenik dengan beberapa cincin heterosiklik mengurangi aktivitas penghambatan MAO dan menghilangkan aktivitas analeptik. Penambahan atau pengurangan panjang rantai pada gugus fenil dan hidraksin menyebabkan variasi aktivitas penghambat MAO dan analeptik. Baik, pada slide berikutnya itu di mana terdapat struktur kimia dari aprosiasid dan juga isokarbosiasid, fenelsin, metarfetamin, feniprasin, dan tranisipromin. Antidepresan trisiklik digunakan secara luas sebagai antidepresan, dapat meningkatkan suasana hati, aktivitas fisik dan suasana mental, memperbaiki nafsu makan dan pola tidur, lebih efektif dibandingkan penghambat MAO. Mekanisme masih belum sepenuhnya diketahui, diduga disebabkan oleh penghambatan reptak pelepasan biogenik monoamine di ujung saraf pada sistem saraf. Modifikasinya ada dua, yang pertama pada rantai samping dan yang kedua pada cincin trisiklik. Modifikasi rantai samping. Yang pertama, aktivitas tinggi bila atom C pada rantai samping 2-3, lebih dari 3 atau hanya satu senyawa tidak aktif. Dan yang kedua, gugus amin, biasanya amin sekunder, bukan tersier. Senyawa akan aktif bila N tersubstitusi metil atau tidak tersubstitusi. Semakin baik, gugus alkil yang lebih tinggi dari metal menurunkan aktivitas secara drastis dan toksisitas tinggi. Berikutnya, modifikasi cincin tetrasiklik. Yang pertama, substituen 3Cl 10 milietil dan 10-11 dimetil dapat meningkatkan aktivitas. Yang kedua, jembatan CH2 sampai CH2 sama dengan CH2 atau S pada posisi 10 sampai 11 aktif sebagai antidepresi, namun hilangnya jembatan 10 sampai 11 juga tidak menghilangkan aktivitas antidepresi. Halusinogen. Halusinogen dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu turunan feniletilamin, turunan indol, dan turunan marihuana. Turunan feniletilamin yang aktif sebagai halusinogen hanyalah meskalin yang diisolasi dari batang kaktus. Dahulu digunakan ini sebagai upacara sengramen orang India. Hubungan struktur aktivitas turunan feniletilamin yang pertama itu adanya percabangan mental pada rantai samping isoprofil, meningkatkan aktivitas perangsang sistem saraf pusat dan halusinogenik. Kedua itu ada metoksilasi cincin bensin, posisi orto dan para, meningkatkan aktivitas. Yang ketiga, metilen dioksi juga meningkatkan aktivitas. Adapun tabel di samping yaitu bisa kita lihat ada struktur umum turunan feniletilamin, gugus pertama, gugus kedua, gugus ketiga, gugus keempat, dan gugus kelima. Nama obat meskalin itu potensi relatifnya 1 TMA atau trimetilamin, potensi relatifnya itu 2,2, 5, 8, kurang dari 1, kurang dari 2. TMA2 itu potensi relatifnya 17, MEDA atau malondialdehid
itu potensi relatifnya 3, MMDA itu potensi relatifnya 10, 15. DOM itu potensi relatifnya 80 dan 150. Turunan indol sederhana. Ada beberapa halusinogen memiliki struktur umum seperti serotonin, sifatnya itu lipofil sehingga mudah terpenetrasi pada sistem saraf pusat dan mencegah RX metabolik deaminasi oksidatif. Bisa kita lihat struktur umum dari turunan indol. Adapun tabel yaitu di mana nama obat dari dimetiltriptamin potensi relatifnya itu 4. Kedua, Vislosin potensi relatifnya 31. Yang ketiga, Butofenin potensi relatifnya kurang lebih. Nama obat 5, Metoxidimetiltriptamin potensi relatif besar dari 31. Nama obat dietiltriptamin potensi relatifnya itu besar dari 4. Dan 6, hidroxidietiltriptamin potensi relatifnya itu 25. B. Turunan asam lisergat diperoleh dari Claviceps purpurea, jamur parasit pada gandum halusinogen yang sangat kuat. Adapun hubungan struktur aktivitasnya, yang pertama adanya atom C asimetrik seperti pada C dan C5 dapat menghasilkan 4 diastereoisomer yaitu D dan 1 asam lisergat serta D dan 1 asam isolisergat. Hanya D asam lisergat yang mempunyai aktivitas halusinogen. Kedua, turunan N-asetil akan terhidrolisis menjadi senyawa induk aktif. Ketiga, itu hidrogenasi pada ikatan rangkap C2-C3 menurunkan aktivitas 1/8 kali. Tetapi pada C9-C10 itu menghilangkan aktivitas. Adapun struktur umum dari turunan asam lisergat bisa kita lihat di samping dan tabelnya, di mana nama obat dari D asam lisergat amid itu potensi relatifnya 10, nama obat dari D asam lisergat etilamid itu potensi relatifnya 5, nama obat dari D asam metil sergat etilamid itu potensi relatifnya 5, nama obat dari D asam asetilisergat etilamid itu potensinya 5. Nama obat dari D asam lisergat dietilamid itu potensi relatifnya 10 dan di asam lisergat dietilamid atau lisergic acid ditelamid atau LSD itu potensi relatifnya 100 dan nama obat dari D asam metil sergat dietilamid itu potensi relatifnya 40. Nama obat dari D asam asetil sergat dietilamid itu potensi relatifnya 100. Itulah tadi sedikit penjelasan dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video-video kami selanjutnya. See you.